Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kabarnya hari ini baik-baik saja ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran tema subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita belajar yuk. Apresiasi seni adalah sebuah penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang, kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Kita sebagai rakyat Jawa Timur mempunyai pakaian adat yang disebut mantenan. Pakaian ini sering digunakan saat perkawinan di masyarakat Jawa Timur. Pada pakaian tersebut mencerminkan ketegasan dan kesederhanaan kebudayaan Jawa Timur. Model baju pria dan wanita memiliki warna dasar hitam dan terbuat dari bahan beledu. Selain itu, ada penutup kepala yang dipakai atau odeng. Udeng biasa sampean ya. Perhatikan gambar segi empat berikut ini. Di situ kita harus mencari salah satu sudut yang belum diketahui besar sudutnya. Yuk kita cari. Apakah kamu dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi empat di atas tanpa mengukur menggunakan busur? Bu Iva mau menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk mencari sudut yang belum diketahui besar sudutnya berapa tanpa harus menggunakan busur. Yuk didengarkan. Ini Bu Iva mempunyai gambar trapesium ya. Di sini di trapesium ini ada satu sudut yang belum diketahui besar sudutnya. Yuk kita cari besar sudutnya. Besar sudutnya tadi kan yang diketahui hanya 70 derajat, ada 2 dan 115 derajat. Maka di keseluruhan jumlah sudut yang ada di trapesium adalah 360 derajat. Maka 360 derajat dikurangi 70 derajat dikurangi 70 derajat lagi dikurangi 115 derajat, hasilnya adalah 105 derajat. Maka sudut yang belum diketahui besar sudutnya yaitu 105 derajat. Rumus mencari sudut segitiga. Kalau bangunnya segitiga, maka jumlah keseluruhan sudutnya yaitu 180 derajat. Kalau dia segi empat, jumlah keseluruhan sudutnya yaitu 360 derajat. Kalau kita mencari salah satu sudut di segitiga, maka rumusnya 180 derajat dikurangi sudut 1 dikurangi lagi sudut 2. Tapi kalau kita mencari salah satu sudut segi 4, maka rumusnya 360 derajat dikurangi sudut 1 dikurangi sudut 2 baru dikurangi sudut yang ketiga. Kamu telah mengenal tentang keberagaman sosial dan budaya pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebagai contoh di sini Bu Iva mencontohkan tentang kesenian daerah di Cilacap ya. Di Cilacap kesenian daerahnya ada kuda lumping atau biasa disebut dengan kesenian ebek. Selain itu juga kesenian tari lengger lengkap dengan alat musik calung sebagai pengiringnya. Pak Bawon tinggal di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat dari daerah Cilacap menggunakan pakaian adat beskap lengkap dengan belangkon dan keris untuk pria dan kebaya untuk wanita.
Makanan khas dari daerah Cilacap adalah mendoan. Mendoan dibuat dari bahan dasar tempe dan tepung terigu. Mendoan digoreng setengah matang. Kalau dalam bahasa Banyumasan disebut mendo. Mendoan sangat pas jika dimakan ketika masih hangat dengan cabai sebagai pelengkapnya. Setiap setahun sekali, masyarakat Cilacap di daerah pesisir mengadakan acara sedekah laut. Upacara sedekah laut biasa dilaksanakan di bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Para nelayan pesisir selatan memaknai sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur terhadap alam dan Sang Pencipta. Tahukah kamu permainan tradisional engklek atau biasa dikenal dengan istilah angklek atau ingklik? Merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan sang pemainnya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek, namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa, pola peta engklek ada 11 macam, yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Ini adalah contoh-contoh pola untuk engklek ya. Yang pertama ada pola pesawat, pola gunung, atau pola baling-baling. Ayo, siapa yang sudah pernah engklek menggunakan pola-pola ini? Tunjuk tangan dong. Di materi berikutnya ada sebuah cerita tentang wedang jahe buatan ibu. Tugas kalian sama seperti di pelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu mencari gagasan pokoknya dari setiap paragraf yang ada di cerita wedang jahe buatan ibu. Yuk kita cari. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu gagasan pokoknya ada di depan ya, di kalimat awal. Kalau di sini gagasan pokoknya itu ada di campuran atau ada bukan di depan. Jadi karena ini menjelaskan tentang Udin sakit, jadi gagasan pokoknya adalah Udin sakit karena kehujanan dan ibunya Udin membuatkan wedang jahe agar Udin cepat pulih. Itu adalah gagasan pokok untuk paragraf pertama. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri, selalu menunjukkan sikap yang santun dan peduli kepada orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita, adalah merupakan hal terpuji. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Bu Iva akhiri ya. Sebelumnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru yang diambil di hari Senin kemarin. Bu Iva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.